Anies seperti berada dalam situasi serba salah. Digenggam, takut mati. Dilepas, takut terbang. Pilih AHY, takut sulit mengatakan rekam jejak AHY apa. Tapi kalau tidak pilih AHY, bisa jadi kader Demokrat tidak sepenuh hati mendukung Anies. Sama-sama pilihan yang sulit kan? Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, digenggam takut mati, dilepas takut terbang. Yang artinya berada pada situasi serba salah. Melakukan yang ini ataupun yang itu sama-sama ada kerugiannya. Nah, ini seperti yang dialami oleh Anies Baswedan setelah deklarasi oleh Partai Demokrat yang mengusung Anies menjadi calon presiden. Lah kok bisa? Bukannya ini berita gembira untuk Anies. Jadi dia sudah menjadi calon presiden dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sudah cukup, tinggal tunggu deklarasi resmi saja ketiga partai ini. Ya memang benar untuk calon presiden Anies sudah pasti diusung oleh tiga partai itu dan tiketnya sudah ada. Tetapi yang membuat Anies berada pada situasi serba salah yang nanti harus diputuskan itu adalah posisi cawapres atau calon wakil presiden. Penyebabnya siapa? Ya Demokrat. Saat kemarin datang ke DPP Partai Demokrat, Anies disambut oleh kader-kader Demokrat yang meneriakkan Anies AHY pasti menang, Anies AHY pasti menang, Anies AHY pasti menang. Juga bawa semacam papan penunjuk gitu, Anies AHY pasti menang. Lah ini kan bagi saya seperti paksaan halus untuk Anies agar memilih AHY menjadi cawapresnya. Demokrat sudah nggak malu-malu lagi, sudah terang-terangan sekarang menginginkan agar AHY yang menjadi cawapres Anies. Sebelumnya kan agak malu-malu dengan pernyataan yang tersirat dan bercabang gitu. Seperti pernyataan Kahar Lakumani misalnya, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat yang menginginkan Anies Baswedan segera mengumumkan nama cawapresnya. Ya dia mengatakan memang Demokrat, Nasdem, dan PKS menyerahkan sepenuhnya posisi cawapres kepada Mas Anies. Dan ini butuh waktu lama, butuh ketenangan. Tetapi Demokrat inginnya agar segera sehingga bisa deklarasi paket komplit capres dan cawapres. Ya ini kan sebenarnya memaksa dan untuk melihat AHY atau bukan nih yang dipilih sebelum deklarasi resmi. Tapi masih malu-malu. Yang lebih keras adalah Andi Arief yang mengatakan pemilihan cawapres jangan menggunakan metode yang kampungan, tetapi harus menggunakan metode ilmiah. Ya saya nggak tahu metode kampungan yang dimaksud Andi Arief itu yang gimana. Tetapi kalau soal metode yang ilmiah, Andi Arief memberi catatan bahwa cawapres yang dipilih harus bisa membawa perubahan dan sangat mungkin menghadirkan kemenangan. Ya memang Andi Arief ini nggak menyebut nama AHY. Tapi kalau mengatakan kajian ilmiah, salah satu kajian ilmiah itu kan soal survei. Nah, survei-survei yang ada soal calon capres dan cawapres itu yang selalu muncul namanya adalah AHY. Dari koalisi perubahan adalah AHY. Nah, itu yang mungkin dimaksud Andi Arief. Jadi, kalau mau ilmiah dan mungkin bawa kemenangan, ya seharusnya AHY. Tapi ya itu masih malu-malu, masih kemudian tidak blak-blakan begitu. Nah kemarin dengan teriakan Anies AHY pasti menang, kader-kader Demokrat ini kan ingin menunjukkan Demokrat ingin Anies memilih AHY menjadi cawapresnya. Nah bagi saya ini membuat Anies berada pada posisi serba salah, mau memilih yang mana. Ya pilihan yang mudah adalah menuruti keinginan Partai Demokrat lalu memilih AHY menjadi cawapresnya. Selesai itu, Demokrat senang, PKS juga pasti menerima, Nasdem juga pasti menerima, dan kader-kader Demokrat pasti semangat mendukung Anies Baswedan, full power, begitu kurang lebih. Tapi
ada kesulitan yang pasti akan dialami oleh Anies Baswedan kalau memilih AHY menjadi cawapresnya, yaitu soal rekam jejak. Selama ini kan Anies sudah bicara, yang kita tawarkan adalah rekam jejak, bukan visi atau misi. Visi bisa dibuatkan orang, misi bisa dikarang, dan sejenisnya berbagai narasi itu. Nah, kalau Anies masih mending ada rekam jejaknya, jadi Menteri Pendidikan, yang diganti sih di tengah jalan. Jadi Gubernur Jakarta yang prestasinya juga nggak tahu apa. Lah AHY apa rekam jejaknya? Ya kalah pilkada DKI 2017. Lalu dapat lungsuran ketua umum partai. Susah kan kalau memilih AHY menjadi cawapresnya. Rekam jejak apa yang mau ditawarkan? Susah. Tapi juga sulit kalau akhirnya memilih tokoh lain, nama lain yang bukan dari koalisi perubahan, bukan AHY begitu. Kenapa? Karena bisa jadi kader Partai Demokrat kecewa dan akhirnya tidak full support, tidak sepenuhnya mendukung Anies Baswedan. Nah, ini bisa mengganggu pergerakan untuk kemenangan mereka. Ya memang mungkin di mulut manis, tetap solid, kita tetap mendukung. Lah tapi kalau ada kekecewaan, kemudian kader-kader merasa, lah Demokrat dapat apa ini? Cuma diambil suaranya toh, tapi ketua umumnya tidak diambil jadi cawapres. Padahal dari survei selalu ada, dapat apa? Allah, biarin aja lah. Mungkin kan bisa saja begitu loh. Yang manis-manis di permukaan kan belum tentu manis juga di dalam hati. Dan tanda-tanda itu ya sudah ada dari pernyataan beberapa kader Partai Demokrat dan juga kader PKS. Syahrial Nasution mengatakan bahwa, ini kader Demokrat ya, dia mengatakan bahwa menghargai sikap PKS yang kemudian menginginkan Anies mengambil nama atau tokoh dari luar koalisi perubahan. Dia menghargai, tetapi mengatakan kalau mau menang ya seharusnya tetap Anies AHY. Demokrat tetap Anies AHY. Sebaliknya PKS melalui juru bicaranya M. Khalid mengatakan yang sama, menghargai sikap Demokrat yang menginginkan Anies AHY. AHY itu muda, energik, pemimpin masa depan. Itu pujiannya. Tetapi tidak ada pujian pasti menang kalau AHY. Karena apa? Karena kemudian M. Khalid juga mengatakan koalisi perubahan ini kan pengennya juga menang, tidak cuma berjuang bersama. Nah, menghargai sikap Demokrat yang memilih AHY sebagai cawapres Anies, tetapi lalu mengatakan harus menang, mau menang, berarti sama saja menganggap kalau sama AHY nggak bakal menang dong ini. Itu baru pernyataan-pernyataan satu atau dua kader saja loh. Maka Anies seperti berada dalam situasi serba salah. Digenggam takut mati, dilepas takut terbang. Pilih AHY, takut sulit mengatakan rekam jejak AHY apa. Tapi kalau tidak pilih AHY, bisa jadi kader Demokrat tidak sepenuh hati mendukung Anies. Sama-sama pilihan yang sulit kan. Atau mau pilihan yang ketiga, yang tidak sulit, yang tentunya akan mudah diambil. Pengen atau enggak daripada serba salah loh, mau yaitu nggak jadi nyapres saja. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga memberi inspirasi baik untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.